lanjut mungkin. Ya ma yubtilu asla saumi thamaniyatun. Al-mufattirul awal Riddatu. ar-riddatu wa hiya qat'ul islami bi niyatin aw qaulin aw fi'lin walau kanatir riddatu lahzatan wahidatan. Al-mufattirus tsani haidu wan nifasu wal wiladatu walau lahzata minan nahar. Mufattirus tsalitsu al-janunu walau al-jununu walau lahzatan. Mufattirur rabi'u al-ighma'u was-sukru idza amma jami'an nahari wa amma idza afaqa walau lahzatan wahidatan sahha saumuhu wa huwa mu'tamadu indar ramli kama qala sahibu safwatuz zubadi wa in fik mughma alaihi Ba'da yaum. walau luhaizatan yasihu minhu taum wa inda bani hajar yabtulu idza ta'adda bihi walau lahzatan wa qala akharuna la yabtulu illa idza ta'adda wa amma jami'an nahar. Ya sampai situ dulu. Mufattir yakni yang membatalkan, membukakan. Al-fitr itu kan buka artinya. Aftara yuftiru itu artinya berbuka. Aftar tu aku berbuka. Kalau fattara yufattiru membukakan. Mufattir yang membukakan, maknanya yang membatalkan. Ada 8 di sini. Yang pertama riddah. Murtad batal puasa walau lahdotan, meskipun sekejap murtadnya itu. Kok bisa murtad sekejap? Ya dia murtad ngucapkan apa kalimat yang mengeluarkan dari Islam, terus dia masuk Islam lagi, bisa begitu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim itu, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran ila akhir. Segeralah beramal sebelum datangnya fitnah itu seperti potongan gelapnya malam. Artinya samar-samar fitnah itu. Seseorang paginya itu sudah beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Ya bi'udinahu bi'aradin minat dunya. Menjual agama dia itu dengan ya serempah-rempah duniawi, dengan kekayaan dunia. Jadi sangat memungkinkan orang itu kafir, murtad itu sekejap, sebentar. Setelah itu dia sholat bersyahadat, masuk Islam lagi, puasanya batal. Kemudian yang kedua mufattirus tsani, pembatal kedua itu adalah haid, nifas, wiladah atau melahirkan. Walau lahdzatan minan nahar, meskipun sekejap. Ya. Kemudian yang ketiga al-jununu walau lahdzatan, gila meskipun sekejap mata. Jadi gila itu membatalkan puasa dan menjadikan tidak wajib puasa. Sehingga kalau gila memang tidak wajib qadha, sudah kita bahas di bagian awal. Kemudian yang keempat al-ighma'u was-sukru, pingsan dan mabuk. Ya, orang pingsan maka dia batal idza amma jami'an nahar. Kalau dia itu pingsan seharian maka batal. Adapun jika dia siuman sembuh, walau lahdzatan wahidah, walaupun hanya satu kejap mata, maka sah puasanya menurut qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i menurut Imam Ar-Ramli. Jadi setelah sahur misalnya pingsan, pas mau dengar beduk maghrib ya, bangun dia, maka sah puasanya, sah. Termasuk mabuk ya. Mabuk itu dia batal puasa kalau seharian, kalau enggak ya maka enggak. Ini menurut Imam Romli. Menurut Imam Ibnu Hajar itu batal kalau dia ceroboh, ta'adda itu sengaja ya, melakukan sesuatu yang membuat dia itu mabuk atau pingsan, menyengaja pingsan atau menyengaja mabuk ya, atau melakukan kecerobohan yang membuat dia pingsan atau mabuk, maka meskipun sekejap batal. Apa misalnya? Dia tahu aja kalau misalnya nyium ke toilet umum misalnya yang bau gitu, dia bakalan pingsan nyium baunya misalnya. Pernah kejadian begitu misalnya. Ternyata dia menyengaja ke situ, terus pingsan nyium bau itu, maka itu batal menurut Imam Ibnu Hajar kalau menyengaja tadi. Ceroboh enggak dijaga. Yang lain mengatakan batal jika dia ceroboh dan itu keseluruhan keseluruhan siang ya, pingsannya atau mabuknya tadi. Mabuk bisa jadi kan juga kadang tidak sengaja, misalnya tidak tahu itu, misalnya udah tanaman kecubung misalnya, tidak tahu ya di sayur untuk sahur nggak tahu ya, tidak sengaja
enggak sengaja. Mabuk seharian. Kalau seharian full ya berarti batal. Kalau sempat ada namanya dia sadar walaupun sekejap sebelum berbuka misalnya, atau waktu zuhur dia sadar kemudian pingsan lagi, berarti tidak batal menurut Imam Romli aja kita pegang. Kemudian yang berikutnya kelima itu adalah jima. Idza jama'a ya amidan. Kalau jima dengan sengaja, pengantin baru makanya perlu hati-hati. Nikahnya nanti aja setelah Ramadan ya, Syawal aja sudah nikah itu. Kalau waktu Ramadan nikah bahaya, ini harus dipisah-pisah. Kalau sengaja, kalau tidak sengaja misalnya lupa ya tidak apa-apa, asal segera diakhiri. Jangan lupa nanggung ya, tidak gitu. Aliman bitahrim, dia tahu itu haram. Di siang hari tidak boleh. Kemudian mukhtaron, atas pilihan sendiri, sehingga kalau dia dipaksa ya tidak apa-apa ya, maka batal itu puasanya tadi kalau sengaja, ngerti itu haram, dan atas pilihan sendiri. Nah kalau dia sengaja merusak puasanya dengan jima itu ya, maka dia pertama berdosa, dan ada 5 konsekuensinya itu, 5 konsekuensi. Padahal ini dengan istri sendiri halal ya, mestinya halal, tapi tidak boleh di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama apa? Lahiqal itsm. Tadi belum dibaca ya, saya baca sendiri. Yang pertama dia mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua wujubul imsak. Wajib dia imsak. Artinya misalnya ndak tahannya itu pas ya, imbah memadar ya, bangun-bangun ya, terjadi jam 10 misalnya. Selesainya jam setengah 11. Maka setengah 11-nya ke atasnya ya nggak boleh dia itu melakukan berbuka puasa, ndak boleh. Wajib dia menahan diri. Artinya ndak melakukan yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga wujubut ta'zir, wajib dihukum takzir, wahwa ta'tibum minal hakim, yakni hukuman dari penguasa ya. Wa yakunu li ghairi ta'ibin, ini bagi orang yang tidak tobat ya, maka kena hukum takzir, bukan hukum rajam atau hukum had, enggak ya. Karena ini yang halal, kecuali dia melakukan itu perzinaan di bulan Ramadan ya, bisa kena hukum had zina. Kalau ini ya takzir aja, dihukum apakah oleh negara. Kemudian yang keempat wujubul qadha, wajib qadha, mengganti puasanya itu. Kemudian yang kelima wujubul kafaratil uzma, wajib kafarah besar, yakni salah satu wahya ahadu salah satu asya'a murattabah, yakni salah satu dari 3 hal yang berurutan. Fala yantaqilu ilal khoslati tsaniyah illa idza ajaza amma qablaha, maka tidaklah dia melakukan hukuman yang kedua kecuali ya kalau yang pertama dia tidak sanggup ya. Apa itu? Yang pertama membebaskan ya, itqu raqabatin mu'minah, membebaskan budak ya, 1 orang budak. Kemudian yang kedua siyamu syahraini mutatabi'ain, budak tidak ada, tidak bisa membebaskan, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Ayo kamu. Gara-gara sehari harus puasa 2 bulan, tidak terpisah-pisah, harus 2 bulan full gitu ya. Sanggup tidak itu kira-kira lah? Sehari aja tidak sanggup, apalagi 2 bulan. Jadi harus diupayakan. Nah kalau kira-kira tidak sanggup, itu baru it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin, likulli miskinin mud. Setiap 1 orang miskin itu 1 mud. 1 mud itu ya sekitar 6-7 on beras ya, sekitar seliter lah, mungkin tidak sampai 60 liter. Kira-kira nyaman bayar 60 liter aja. Tetapi ini bukan pilihan ya. Mulai urutan pertama bebasin budak, atau ya yang kedua kalau tidak sanggup puasa 60 hari berturut-turut ya, kalau tidak sanggup memberi makan 60 orang miskin. Wa tajibu hadhil kafaratu 'ala rajuli la 'alal mar'ah, wajib bayar kafaroh ini atas laki-laki bukan atas perempuan. Jadi 1 aja yang bayar, yang laki-laki, perempuannya tidak kena. Wa tatakarrarul kafaroh bitakarruri al ayyam, dan kafaroh itu berulang dengan berulangnya hari. Hari ini ternyata seminggu lagi kayak gitu lagi, ya diulangi lagi kafarohnya itu, berlipat-lipat. Ini kalau memang membatalkan puasa dengan jima itu ya. Kalau memang dia melakukan safar ternyata tidak puasa ya, waktu safar itu dia memang mengambil rukhsah tidak puasa ya, sebetulnya tidak apa-apa, jima siang hari tidak apa-apa. Lagi apa misalnya
lagi safar umroh, ini kan banyak ini umroh, ada apa saudara itu umroh puasa ini sebulanan. Sebetulnya karena itu safar kan bisa aja ngambil rukhsah ndak puasa. Nah, meskipun sayang umroh nggak puasa, ngambil itu ndak puasa, terus ternyata jima, maka ndak terkena ini, ndak terkena larangan atau kafarah uzma ini ndak terkena, karena dia dapat keringanan atau sedang sakit yang memang dia ngambil uzur ndak puasa. Kemudian al-mufattirus sadis, pembatal keenam, wusulu ainin min manfadhin maftuhin ilal jaufi. Sampainya ain itu adalah mata rohul ain. Apa-apa yang mata melihatnya itu ain. Sehingga kalau tidak kelihatan mata, yaitu bukan ain. Jadi barang yang kelihatan, entah itu makanan, entah itu apa, air, entah itu bukan makanan kerikil, entah itu lalat, itu sampai ke min manfadhin maftuh, lewat jalan yang terbuka, lewat saluran terbuka. Jadi ada barang yang terlihat mata masuk lewat saluran yang terbuka. Apa saluran yang terbuka itu? Nanti dijelaskan di sini. Ini penjelasannya ya. Lewat saluran yang terbuka ilal jauf, ke rongga. Ini pembatal keenam menurut para ahli fikih nanti, tapi para ahli fikih beda-beda mendefinisikan ain, rongga yang terbuka itu apa dan seterusnya. Ini kita ambil di mazhab Syafi'i, wusulul ain kharaja bihi al-hawa. Sampainya ain itu keluar dari definisi ini al-hawa, yakni angin, udara. Kalau udara tidak boleh masuk, ya tidak puasa artinya. Lewat alam kita sudah. Fala yadurru wusulu hawain ilal jauf. Maka tidak membahayakan, yakni tidak membatalkan puasa sampainya udara itu ke rongga, tidak bahaya. Wa kadzalika mujarratu ta'mi warrihi. Begitu juga sekedar rasanya ya, kemudian rih, bau tidak apa-apa, cium minyak harum ya, sekedar bau, bituni ainin ya, tanpa adanya ain atau barangnya tidak ada, yang enggak kelihatan mata. Fala yufattiru ma wasala minhuma ilal jauf. Maka tidaklah membatalkan ya sampainya dua hal tadi, yakni sekedar bau, sekedar rasa tadi sampai ke rongga, maka tidak batal. Sehingga kayak apa misalnya yang ada apa pilek-pilek ini ada yang itu dihirup ya. Kalau ndak ada barangnya, cuma baunya ya ndak batal. Ya, kecuali ada semprotan ya, airnya ikut. Nah itu berarti ain. Kemudian syarat kedua itu min manfadhin maftuh, yakni dari lubang yang terbuka sampainya ain itu. Idza wasalatil aun ilal jauf min manfadhin maftuh. Apa manfaat maftuh itu? Apa di sini disebut? Nah, di sini disebutkan idza wasalat al ainu ilal jauf min manfadhi ghairi maftuhin kadduhni wa nahwihi bitasyarrubil masami wa kullul manafidh maftuhatun fi madhabil imam asy-syafi'i ilal ain kadzalikal uzun indal imamil ghazali. Kalau masuknya ain itu dari jalan yang tidak terbuka. Jadi jalan yang tidak terbuka itu ya apa? Yang terbukanya aja. Terbuka itu kan mulut pertama, kedua hidung, ketiga lubang dubur yang kita buang air besar. Yang berikutnya lubang kemaluan. Kalau mata enggak, mata dihitung oleh dalam mazhab Syafi'i itu tidak terbuka. Kalau telinga, nah itu masuk menurut Imam Ghazali ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini mata enggak masuk. Jadi kalau tetes mata enggak apa-apa karena dia bukan manfaat maftuh, bukan lubang yang terbuka menurut mazhab Syafi'i. Wa kadzalikal udzun indal Imamil Ghazali. Begitu juga telinga menurut Imam Ghazali bukan manfaat maftuh, sehingga tetes telinga enggak batal kalau dalam Imam Ghazali. Tapi mazhab Syafi'i yang lain, telinga ini masuk lubang terbuka, sehingga kalau masuk lewat telinga dihukumi batal. Nah ini ikhtilaf di situ. Nah ada keterangan di bawah itu. Waqad asbatal at-tibbul hadis. Kedokteran modern itu menetapkan anna lil aini manfazan maftuhan lil jauh. Bahwasanya mata itu adalah lubang terbuka ke rongga. Wa anna laisa lil udhuni manfazan maftuhan. Bahwasanya ya kalau telinga itu bukan lubang yang terbuka. Nah ada
ada yang kontemporer begitu. Sehingga kalau menganggap tadi mata ini terbuka berarti mata itu sampai ke otak ya. Atau jauf itu otak ya, rongga kepala dan rongga perut, yakni apa, lambung itu. Kalau masuk sampainya ke otak atau sampai ke perut dengan catatan dari lubang yang terbuka, maka itu batal puasa kalau dengan sengaja. Kemudian masailu fi wusulil ain ilal jauf ya. Berbagai masalah tentang sampainya ain kepada rongga tubuh ya. Pertama, hukmul ibrah ya. Hukum jarum suntik. Tajuzu liddarurah. Maka ini hukumnya boleh kalau darurat, boleh. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha lis-shaumi ala thalathati aqwal. Dan berbeda pendapat ya para ulama tentang batal puasa dengan adanya jarum suntik ini. Kalau disuntik itu ada 3 qaul. Yang pertama, fa fi qaulin innaha tubtilu mutlaqan li'annaha wasolat ilal jauh. Ini pendapat pertama, batal puasa disuntik itu karena disuntik itu sampai ke jauh ya, sampai ke lambung atau ke otak. Kemudian yang kedua, wa fi qaulin innaha la tubtilu mutlaqan. Pendapat kedua tidak batal. Kenapa? Li'annaha wasolat ilal jauh min ghairi manfadhin maftuh. Karena dengan jarum suntik itu kan tidak lewat lubang yang terbuka ya, sehingga tidak batal puasa. Yang batal itu kan barangnya itu ada ain ya. Jadi yang disuntikkan cairan. Yang kedua masuk sampai ke perut ya, ke lambung atau ke otak. Yang ketiga lewat lubang terbuka. Nah, kalau lewat jarum suntik itu enggak lewat lubang terbuka, sehingga ya enggak batal. Ini pendapat kedua begitu. Pendapat ketiga, wa qaulin fihi tafsil wa huwa al-ashah. Ini qaul yang ada perincian dan ini yang lebih sahih menurut penulis kitab. Kalau umumnya di kitab-kitab mazhab Syafi'i Bahari ya yang kedua itu yang dipakai. Karena apa? Tidak lewat lubang yang terbuka, maka tidak apa-apa jarum suntik. Ini yang ketiga, pendapat ini yang lebih bagus diamalkan adalah ya idza kanat mughadhiyatan fatubtilus shaum. Kalau yang masuk jarum itu adalah makanan, maka batal puasa. Masukkan sini ya. Tapi infus kasih makanan di situ ya batal puasa. Meskipun di sini ini ya di lengan ini pembuluh darah ini bukan lubang yang terbuka. Dari definisi awal tidak masuk sebetulnya. Tapi karena itu makanan ya, maka dihukumi batal puasanya. Wa idza kanat ghairu mughadhiyatin fananzur. Kalau bukan makanan tapi obat maka dilihat ya. Idza kana fil uruqil mujawwafah wa hiya al auridah fatubtilu. Kalau masuknya itu lewat urat yang berongga yakni pembuluh darah ya. Dan ada ya kayak kita donor itu kan lewat urat itu, maka batal ya. Wa idza kana fil adal wa hiya al uruq ghairal mujawwafah fala tubtil ya. Kalau itu bukan pada urat yang terbuka ya, maka tidak batal. Suntik di pantat ya, disuntik ya, maka tidak batal. Ini kayaknya cukup lah di para santri jam 10 tiduran. Kita sampai nanti setelah Ramadan lah mungkin kita bisa lanjut ya. Yang sisanya ini dibaca sendiri-sendiri. Lebih khusus para santri ini baca sendiri-sendiri. Ada mungkin pertanyaan atau ada hal-hal yang mau disampaikan, kami persilahkan. Ngambil darah enggak apa-apa, Pak. Kan enggak ada masuk, tapi keluar enggak apa-apa. Sikat gigi ya kalau enggak ditelan enggak apa-apa. Pakai odol jangan ditelan. Kolak aja enggak apa-apa kok. Kolak ya, dimasukkan ke mulut, sekedar merasai aja. Dilepeh kan tidak batal, masuk dalam kategori makruh tadi ya. Meskipun nanti kalau kita lihat dari sisi fikih itu ada aja kaul yang mengatakan batal, ada karena yang dihukumi rasa itu, rasa segar itu masuk kan, itu dihukumi batal. Tapi di fikih ini enggak, karena rasa ta'am itu tidak membatalkan puasa karena rasa itu tidak terlihat, bukan ain. Kalau saya memilih ya tidak batal. Nggih, ada yang lain? Nggih. Itu enggak masuk ke situ. Itu mungkin masuk ke 6 ya. Ke 6 tadi apa? Qaulu zur, kemudian al-fahsh, perkataan keji, wal amal bih, melakukan perbuatan keji. Masuk ke nggih. Oh, di sini membunuh orang enggak ada ya.
Kalau gitu berarti boleh. Enggak begitu maksudnya ya. Yang lebih besar dari itu ya nyata ya, lebih bahaya. Ada masalah lain silakan. Alhamdulillah. Keluar madhi enggak apa-apa ya. Yang batal itu nanti ada keluar mani. Ini perlu kita selesaikan ya. Ada berapa lagi? Nah, ada 10 menit lagi lah. Yang persoalan kedua, hukmun nukhamah wa mithluha al-balgham. Hukum dahak ya, dan semisalnya yakni lendir di tenggorokan ya. Kemudian ditelan, batal apa enggak? Fiha tafsil. Di sini ada perincian. Nah, ini penting ini. Lagi muslim-muslim salismaan ini kan. Yang pertama, idza wassalat haddadz dzahiri fabtala'aha batala saumuh. Jika dahak ini sudah masuk sampai batasan zahir, batasan yang nampak, yang luar ya. Kemudian ditelan, maka batal puasanya. Yang kedua, idza wasalat haddal batini fabtala'aha fala yabtulu shaumuh ya. Kalau dia masih belum sampai batasan zahir, tapi masih di batin di dalam, terus ditelan, maka tidak batal puasanya. Apa batasannya zahir dan batin itu? Wa hadduz zahir, batasan zahir itu adalah makhraju harfil kha, tempat keluarnya huruf kha ya, di tenggorokan bagian atas kha ya. Kalau sudah sampai di mulut ditelan lagi ya batal kalau itu dahak ya. Kalau sudah dikeluarkan sampai sampai di mulut ya sudah dilepeh walaupun kena denda. Ada teman itu di Singapura itu, lihati berdahak itu, lihati ini kalau buang sampah sembarangan kena denda. Akhirnya enggak lagi ditelan lagi. Makanya bisa bersih di sana itu karena apa? Buang sampah sembarangan didenda. Akhirnya jadi kebiasaan. Nah, jadi kalau sudah sampai ke luar huruf kha ya, di mulut itu ditelan lagi maka batal. Wa haddul batin, batasan dari batin bagian dalam anggota itu adalah makhraju harfil ha, tempat keluarnya huruf ha ya, di paling bawah tenggorokan ya. Maka itu dianggap dalam, jadi tidak apa-apa, masih di bawah tenggorokan. Waqtulifa fi makhraji harfil ha. Beda pendapat para ulama dalam makhraj huruf ha. Ha itu lebih ke dalam dari kha ya. Hahihu alhamdu ya. Sampai situ ha. Fa'in dan Nawawi min haddiz zahir. Ha itu menurut Imam An-Nawawi masih bagian zahir, sehingga belum sampai ke luar benar itu ditelan sudah batal ya. Tabtilu shaum idza ibtala'aha ba'da wusuliha ilai. Jika kalau sudah sampai huruf ha itu ditelan lagi batal. Wa indar rafi'i min haddil batin fala yubtilu ibtila'uha. Maka kalau menurut Imam Rafi'i ha itu di tengah-tengah tenggorokan ya, agak ke atas dari ain ya, itu maka ditelan lagi tidak apa-apa menurut Imam Ar-Rafi'i. Ini kalau dahak atau lendir yang ada di bagian apa namanya, paru-paru atau apa itu. Amannya itu daripada mikir ini kok kah manakah ya sudah dikeluarkan aja. Kemudian yang ketiga, hukmu ibtila'ir riqi, hukum menelan air liur, batal tidak puasa. Kadang ada sebagian puasa itu kenapa meludah terus supaya khusyuk puasanya. Nah, di sini hukumnya adalah la yufattiru lima syaqqatil ihtirazi minhu bi thalathati syurutin. Nelan liur itu tidak batal karena memang sulit ya, dengan 3 syarat ya. Yang pertama ayyakuna khalison ya. Yang pertama air liurnya itu murni, air liur yang ditelan itu. Ai sofian la mukhtaliton bi ghairi, yakni dia murni tidak tercampur dengan yang lain. Falau ibtala ar-riqa al-mukhtalit binahwi sibghin au bi ghairihi batala saumu. Kalau dia itu menelan air liur ada campurannya sudah. Entah itu gusinya berdarah atau campurannya itu ada sisa-sisa makan bakso pentolnya masih ada ya, atau yang lain ya, maka batal puasanya. Kemudian yang kedua ayyakuna tahiran la mutanajjisan. Hendaklah liurnya itu suci, tidak mutanajjis ya, tidak mengandung najis. Ya tadi misalnya darah itu kan najis, kecuali dalam kondisi sulit ya, sudah ya, gigi lepas misalnya berkumur-kumur tetap keluar ya, itu masuk darurat. Kemudian yang ketiga ayyakuna
min ma'tinihi, hendaklah dari sumbernya, sumber liurnya. Fal lisanu wal famu ya kulluhu ma'tin. Maka lidah dan mulut itu semuanya adalah sumbernya dari liur itu. Falau ibtala ar-riqa alladhi wasala ila humrati syafatihi batala saumuhu. Ya. Kalau misalnya dia menelan liur yang sudah sampai di bibir, maka bibir bagian ini yang merah ya. Kalau bibirnya merah, kalau bibirnya hitam ya sama yang hitam. Liurnya itu sudah sampai ke bibir, ditelan maka batal. Jadi harus masih ada pada tempatnya liur, yakni di mulut dan di lidah. Kalau sudah keluar ke bibir ditelan tidak boleh. Itu tentang air liur. Yang keempat, hukmu dukhulil ma'asna al-ghusli ila jaufihi bituni ta'amudin lis-shaim. Ini penting juga, hukum kemasukan air tanpa sengaja saat mandi kemasukan air. Fihi tafsil, di sini ada rincian. Idza kana al-ghuslu ma'muran bihi masyru'an fardhon, jika mandinya itu adalah mandi yang masyru', yang disuruh fardu, ka ghusli janabatin, seperti mandi janabat, au sunnatan, atau mandi sunnah, ka ghusli jum'atin, seperti mandi Jumat, fala yabtulu shaumu idza ightasala bis-sabbi, maka tidak batal puasanya kemasukan air itu jika dia itu mandinya dengan cara diguyur. Wa yabtulu idza ightasala bil inrimas, tapi batal kalau dia mandi itu dengan cara menyelam, sambil menyelam minum air kemasukan maka batal puasanya meskipun tidak sengaja. Tapi sengaja menyelam, menyelamnya tidak sengaja. Kalau menyelamnya tidak sengaja tidak. Kemudian yang kedua, idza kana al-ghuslu ghairu ma'murin bihi ghairu masyru', kalau mandinya itu mandi yang tidak disuruh, ghairu masyru' ya, ka ghusli tabarrudin au tanzifin, seperti mandi sekedar untuk mendinginkan badan atau untuk bebersih ya, fayabtulu shaumu idza sabaqahul ma' wa illam yata'ammad, maka batal puasanya jika air itu masuk meskipun tidak sengaja. Sawaun ightasala bisobbi bil inrimas, baik dia itu mandi dengan diguyur atau dengan inrimas, menyelam. Itu tentang mandi. Yang kelima, al-hukmu idza sabaqahul ma'u min ghairi ikhtiyarihi fil madmadah wa mithluha fil istinsyaq. Kemasukan air saat kumur-kumur atau istinsyak. Istinsyak itu masukkan air ke hidung. Nah, disedot, keluarkan. Itu bagus. Apalagi para santri ini, itu sunnah dalam wudu ya. Masukkan air. Itu sampai batal itu kan sampai rongga ke atas ini ya. Kalau masukkan air ya sampai sedikit aja. Itu kalau puasa. Kalau nggak puasa itu boleh masukkan air berlebihan. Masukkan air lewat hidung, keluar lewat mulut, bagus juga. Insya Allah itu hidung itu lancarlah pernapasan. Kalau nggak biasa nanti dibiasakan istinsyak. Nah, bagaimana saat itu kemasukan? Nah, fihi tafsil, maka di sini ada rincian. Idza kanat al-madatu ma'muran biha ay masyru'ah fil wudu awil ghusli fanandur, jika atau fanundur, jika berkumur itu disuruh atau masyru', misalnya dalam wudu atau dalam mandi, maka dilihat illam yubaligh fiha fala yabtulu shaumu idza sabaqahul ma. Kalau tidak berlebih-lebihan maka tidak batal puasa kalau tertelan air. Nah, biasa aja sudah. Kadang berlebih-lebihan sampai monyong ke sana kemari mulut ketika kumur-kumur, maka tidak apa-apa. In balagha fiha fayabtulu shaum idza sabaqahul ma li'annal mubalaghah makruhah minas shaim. Kalau berlebih-lebihan dalam berkumur atau istinsyak tadi, kemudian masuk air itu, maka batal. Karena meskipun madmadah dan istinsyak itu disuruh untuk berlebihan, artinya bujur-bujur benar, tetapi kalau puasa enggak disuruh, itu makruh. Tetap disuruh kumur-kumur tapi enggak boleh lebih-lebihan. Kemudian ini kalau kumur-kumurnya atau istinsyaknya disuruh. Wa idza kanatil madmadah ghairu ma'murin biha ghairu masyru'ah bi an kanat rabi'atan aw laysat fil wudu'i awil ghusli, jika kumur-kumurnya itu tidaklah disuruh, enggak masyru', misalnya kumur-kumur yang keempat kali, yang disuruh itu kan sunnahnya 3 kali, ini keempat kali, atau kumur-kumurnya bukan dalam rangka wudu,
atau mandi, fayabtulu bihas saumu wa illam yubaligh, maka batal kemasukan itu meskipun tidak berlebih-lebihan, biasa aja, tapi tidak ada yang nyuruh. Itu terkait kumur. Jam 10 sudah. Masih ada yang ketujuh ya, mengeluarkan mani tadi. Kemudian ke-8 itu muntah. Nah itu rinciannya nanti insya Allah kita sambung di pertemuan berikut. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Tidak ada, kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah catat sebagai persiapan kita menyambut Ramadan. Dan Allah gembirakan kita dengan datangnya Ramadan ini. Allah jadikan kita orang-orang yang bisa mengambil banyak kebaikan di bulan Ramadan. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ya Allah ya rabbal alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la bainina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.